Pelajaran 12. Hukum atraksi dan apropriasi. Karunia kita dari surga adalah satu-satunya yang akan kita terima. Kita harus belajar bahwa kita dapat menerima dari hukum hanya apa yang kita berikan kepada hukum, bahwa hukum mengasumsikan terhadap kita hanya sikap yang kita asumsikan terhadapnya. Jika kita memahami Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih, Dia menjadi seperti itu bagi kita dan keluar dengan tangan terbuka untuk menyambut rumah orang yang dicintainya. Sebaliknya, jika kita melihat di dalam Dia hanya seorang hakim yang keras dan tak kenal lelah, kita mendapati hukum bereaksi terhadap kita tanpa henti. Jika, lebih jauh, kita memandang hukum sebagai antagonis kita, maka itu menjadi bagi kita, dan merupakan musuh yang dibicarakan Yesus yang tidak akan membiarkan kita pergi sampai kita telah membayar sangat mahal. Kita dapat membayangkan hukum sebagai cermin ajaib yang menciptakan dalam bentuk dan substansi apa yang kita pantulkan ke dalamnya. Sangat tepat dan kreatif, dibutuhkan refleksi terindah dari wajah dan bentuk dan membuatnya menjadi sesuatu yang bernapas dari daging. Atau Dia mengambil wajah mengerikan seperti Medusa dan menjadi makhluk hidup dengan kunci ular yang menggeliat. Tetapi cermin ajaib ini memantulkan sesuatu yang lebih halus daripada daging, itu menangkap visi pikiran kita, dibutuhkan imajinasi hati kita, dan menghembuskannya ke dalam kehidupan dan bentuk. Jadi pikiran terindah memunculkan dirinya yang manis terbungkus daging, dan pikiran dasar serta nafsu dibentuk menjadi perbuatan dan bertindak sebagai keji. Mengapa? Karena alam semesta menganggap kita hanya sikap yang kita ambil terhadapnya. Inilah yang kami sebut hukum korespondensi. Dari sini menjadi jelas bahwa apa yang kita terima dari hukum bergantung pada kemampuan kita untuk memahami. Seberapa besar imanmu, hukum akan membenarkannya. Dapatkah Anda membayangkan kebaikan tak terbatas yang siap dicurahkan untuk Anda di atas semua yang Anda minta, dengan tambahan universal plus ke dalamnya? Menurut imanmu, itu akan dilakukan kepadamu. Berilah kepada hukum, dan itu akan diberikan kepadamu. Takaran yang baik, yang ditekan dan dicurahkan akan diberikan ke dadamu. Mintalah dan kamu akan menerima, carilah dan kamu akan menemukan, ketuklah dan itu akan dibukakan untukmu. Jika seorang anak laki-laki meminta roti, apakah ayah akan memberinya batu, atau ikan dan dia akan memberinya seekor ular? Berapa banyak lagi Bapa Surgawi Anda akan memberikan hadiah yang baik kepada mereka yang memintanya? Kami perhatikan di sini bahwa Yesus menunjukkan ketepatan hukum, jika Anda mengharapkan roti, Anda akan mendapat roti, jika ikan, Anda akan mendapat ikan. Dan jika Anda mengharapkan sebuah batu, Anda akan mendapatkannya. Roti kita dari surga datang kemudian sebagai tanggapan atas sikap yang kita asumsikan secara mental terhadap surga, sehingga menjadi jelas bahwa hal yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran atau kapasitas yang lebih dalam untuk memahami dan menyesuaikan diri. Marilah kita hari ini memandang alam semesta kita dengan keyakinan pada seluruh alam, keyakinan pada manusia, keyakinan pada Tuhan. Realisasi, saya hanya mencari yang baik dan yang baik, saya melihat baik dalam segala hal dan semua orang. Tuhan itu baik dan Dia memberi saya di atas semua yang saya minta atau pikirkan. Saya melihat di dalam Dia Bapa saya yang pengasih, penebus saya yang murah hati. Saya merasakan keharmonisan dalam segala hal, dan pikiran alam semesta yang dermawan. Tuhan adalah Bapa dari semua, dan oleh karena itu saya melihat pada setiap orang teman dan saudara saya. Tidak ada tangan manusia yang menentangku, dan tanganku tidak melawan siapapun. Semua pria dimanapun adalah kerabat saya, dan saya adalah teman bagi semua. Melihat respons, alam, manusia, dan Tuhan yang tak terbatas terhadap suasana hati saya, hari ini saya hanya memikirkan pikiran yang tinggi dan halus. Saya dipenuhi dengan iman dan emosi yang paling cemerlang dan terbaik. Sekarang pikirkan tentang penyembuhan untuk tubuh atau kondisi. Pikirkan bagaimana penyakit itu disebabkan oleh pemikiran yang salah di suatu tempat. Cari tahu apakah Anda dapat mengetahui penyebab mental yang menghasilkannya, dan secara mental atau fisik lemparkan ke dalam kegelapan luar, yaitu untuk mengenali bahwa itu tidak memiliki kekuatan atas Anda dan karena itu tidak ada artinya bagi Anda. Satu-satunya kekuatan yang telah kuberikan padanya. Saya sekarang menarik kekuatan, yang merupakan keyakinan saya pada kejahatan ini, dan itu jatuh ke dalam ketiadaan unsur. Saya sekarang penuh dengan keyakinan akan kesembuhan saya. Saya adalah anak roh, pangkat sempurna dan lengkap. Pikiran saya adalah pikiran kesehatan dan harmoni. Saya sekarang menerima kesehatan dan keharmonisan, Creative Mind bekerja untuk menciptakan bagi saya koresponden yang sempurna untuk pemikiran saya.
Pikiran saya sempurna, iman saya yakin. Saya memiliki konsep kesehatan yang sempurna. Hari ini saya sembuh. Saya berterima kasih kepadamu, Bapa, karena Engkau selalu mendengarkan saya. Hari ini aku berbicara denganmu dan berjalan denganmu, aku yakin pada diriku sendiri dan padamu dan semua. Jadilah itu.